Nah, ada lagi nih dok, Ya. dari Ibu Khairunisa. Sebentar. Ya, Bu Aisyah, anak-anak saya sudah besar, si bungsu sudah kelas 2 SMA. Saya kesulitan dengan si bungsu. Ananda adalah anak laki-laki. Laki-laki. Anak ini kurang suka belajar, mungkin malah nggak suka. Saya agak sukar membimbingnya karena Ananda di pesantren. Kakak laki-laki dan perempuannya juga di pesantren, tapi mereka bertanggung jawab untuk pendidikannya mereka. Bagaimana ya saya membimbing si bungsu ini? Apalagi di masa PJJ ini nilai-nilainya terjun bebas. Ya, Bu Hairunisa, kita harus ini dulu ya, samakan dulu persepsi tentang belajar. Ya, belajar banyak orang tua menganggap belajar itu baca buku. Belajar itu nggak cuma baca buku. Ya, dia nonton film juga belajar. Dia ngobrol sama temennya juga belajar. Ya, kemudian dia main, kita bermain itu juga belajar. Bahkan kita bertengkar juga sama saudara kandung atau bertengkar sama teman itu juga belajar. Ini dulu kita samakan. Tadi Bunda bilang dia tidak suka belajar. Ntar dulu, maksudnya apa nih? Mungkin kalau dia membaca, dia bukan tidak suka. Dia gaya belajarnya bukan visual. Bukan pakai mata. Mungkin pakai telinga. Dia lebih senang temennya, waktu temennya baca atau waktu temennya diskusi dia dengar. Itu belajar. Namanya gaya belajar auditori. Ya. Nah, memang kesulitannya anak-anak yang gaya belajar auditori pada saat PJJ. Kenapa? Nggak ada kanan kiri, nggak ada temennya. Mau nanya sama bundanya, anak-anak kadang-kadang malas karena nggak satu peer. Atau kadang-kadang anak-anak merasa kasihan, masa saya tanya bunda terus? Masa bunda harus temenin terus? Anak-anak ini bertanggung jawab banget, anak laki-laki. Ya, hanya gaya belajar yang kadang kita belum kenal. Ya, anak laki-laki bertanggung jawab, orang otaknya tadi lebar, hipotalamusnya, cuman gaya belajarnya beda, wataknya beda. Ya, dan itu tadi posisi sebagai anak bungsu itu juga beda, itu mempengaruhi. Ya, tapi lebih sering karena watak dan gaya belajar dan bakatnya dia juga beda. Ya, jadi please tidak boleh membanding-bandingkan. Kakaknya kok lebih mandiri? Satu, mungkin kakaknya itu gaya belajarnya yang bunda senang, yaitu visual. Satu. Kedua, umur sudah lebih tua. Apalagi yang kakak laki-lakinya juga sudah lebih, kan di atas 2 SMA kan? Berarti kan sudah di atas 18 tahun kan? Dan gitu. Ya, tapi waktu dia SMA juga lebih mandiri, itu karena wataknya. Mungkin itu anak yang teratur, anak yang detil, kan gitu. Si adik yang bungsu ini anaknya ekstrovert, yang mau cepat, ya, yang mau gembira, yang apa-apa terburu-buru, itu watak. Dan watak itu ada kekuatan dan ada kelemahannya. Jadi menurut saya, bunda tenang dulu. Ya. Masukkan dalam otak kita bahwa Anandaku ini gaya belajarnya beda. Sehingga dengan bunda tenang, anak ikut tenang, bun. Ada penelitiannya kalau bunda tenang, anak 3 kali tenang. Kalau bundanya senang, anak 3 kali senang. Kalau bunda cemas, anak 3 kali cemas. Kalau bunda gelisah, anak 3 kali gelisah. Jadi bikin bunda tenang dengan cara itu tadi, ikut seminar kayak gini, terus ngobrol kayak gini, mudah-mudahan bisa bikin bunda tenang. Ya. Adapun nilainya anjlok karena dia itu mungkin gaya belajarnya yang auditori, yang dia senang kalau banyak orang. Wataknya ekstrovert. Ciri khas watak ekstrovert adalah ya, dia senang belajar dalam bentuk tim dan senang ketemu orang baru. Dia punya energi kalau bersame-rame. Nah, kalau di rumah cuma sendiri, cuma sama kita bundanya, sama ayahnya doang, ya mungkin malah nggak ada, ayahnya mungkin kerja kan gitu ya. Itulah makanya kekuatannya berkurang. PJJ ini buat anak yang wataknya ekstrovert, yang seneng belajar sama-sama orang lain, itu cepat banget bosen. Dan nilainya ya kebanyakan turun. Apalagi kalau bundanya gelisah. Ya. Nah, sekarang cobalah mari tenangkan diri, lihat ini gaya belajar, dan ingat, dalam kondisi pandemi, standarisasi itu tidak boleh terlalu tinggi. Ini standarisasi dunia. Pak Nadiem Makarim juga, Mas Menteri ini juga sudah bilang sama sekolah-sekolah, ya standar kurikulumnya harus fleksibel. Gitu. Ya. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki dengan berbagai macam watak gaya belajar. Saya bilang sama anak-anak, ibu nggak minta tinggi-tinggi nilaimu, nak. Yang penting tugas selesai, sudah selesai. Kemudian kalau nilai, persis KKM aja udah syukur, nak. Ini pandemi soalnya.
Maksudnya Bu, kalau KKM matematika kamu berapa? 75 Bu. Kamu 75 aja udah dapat 75, udah bagus banget. Tapi anak-anak dibikin target yang tidak terlalu berat ini malah bagus nilainya. Malah 90, 95. Alhamdulillah. Ya. Bisa paham sampai sini ya Bun ya, supaya kita tidak tegang. Karena ingat kalau ibunya tegang, anaknya 3 kali.